아, 저기요. 일행 찾아야 한다면서요. 쪽 애인하면 안 됩니까? 그러고 싶은데. 못하니 당신을 기억해도 될지 아님 지워야 할지 당신 결정. Jo Gi-beom adalah seorang artis Hallyu yang cantik dan terkenal. Wajahnya banyak menghiasi papan reklame dan menjadi fenomena saat itu. Suatu hari, saat sedang melakukan pemotretan di Hainan, Gi-beom terpisah dari rombongannya dan tanpa sengaja bertemu dengan Gong Ma-sung. Saat itu, Ma-sung menolong Gi-beom dari rombongan preman yang menggodanya. Setelah terlepas dari preman-preman tersebut, mereka menghabiskan waktu bersama sambil mencari lokasi syuting atau tempat di mana Gi-beom menginap sebelumnya. Dalam proses pencarian itu, mereka kemudian jatuh cinta dan memutuskan untuk bertemu kembali di malam hari setelah Gi-beom menyelesaikan pemotretannya. Namun, pada waktu yang telah mereka janjikan, Ma-sung tidak kunjung datang, membuat Gi-beom patah hati dan merasa dicampakkan. Dan Go Ma-sung adalah seorang dokter, juga direktur di sebuah rumah sakit ternama di Korea. Ia juga adalah pewaris utama dari Sunwo Group. Kedatangannya ke Hainan adalah untuk menemui seseorang yang berkaitan dengan risetnya. Di Hainan ini, ia bertemu dengan Gi-beom dan kemudian jatuh cinta. Dan sepakat untuk bertemu kembali kemudian. Namun, pada saat ia akan menemui Gi-beom, ia mendengar percakapan dua orang yang sedang menyusun rencana untuk menjebak Gi-beom. 주기쁨이랑 아주 잘해봐. 어? 나랑은 재계약하는 거다. 당연하지. Ma-sung kemudian mengikuti kedua orang tersebut untuk menyelamatkan Gi-beom dari jebakan. Namun kemudian, ia mengalami kecelakaan tabrak lari yang membuatnya mengalami gangguan pada otaknya. Ia mengalami gangguan Cinderella Syndrome. Ia tak bisa menyimpan memori di kepalanya lebih dari 1 hari. Ia tak bisa mengingat lagi kejadian 1 hari sebelumnya. Di waktu yang bersamaan, Gi-beom dijebak dan dituduh sebagai penyebab kematian Min Jung-jeon, rekan sesama artis yang terobsesi dengan Gi-beom. Kasus ini membuat karirnya hancur dan dibenci oleh semua orang. Kehidupannya berubah 180 derajat. Gi-beom harus bekerja apa saja demi menafkahi keluarganya. Hingga pada suatu hari, tanpa sengaja, Gi-beom bertemu kembali dengan Ma-sung di rumah sakit. Saat itu, Gi-beom sedang menunggu bosnya. Dan ketika ia sedang mengutak-atik kamera yang dipegangnya, tanpa sengaja, Gi-beom menyalakan lampu kamera tersebut. Dan pada saat yang bersamaan, Ma-sung lewat, dan terjadi kesalahpahaman. 지금 뭐 하는 겁니까? Ma-sung yang sudah melupakan Gi-beom bertindak kasar dan merusak kameranya karena mengira Gi-beom adalah seorang reporter. Gi-beom yang tidak mengetahui kondisi Ma-sung merasa sedih, marah, dan kecewa. Ia merasa kalau Ma-sung dahulu menyukainya karena ia adalah artis terkenal. Sementara itu, pertemuan Gi-beom dan Ma-sung di rumah sakit ternyata membekas dalam ingatan Ma-sung. Tak seperti biasanya, ingatan tentang Gi-beom itu kembali muncul di saat ia bangun tidur. Merasa penasaran akan hal itu, Ma-sung berusaha mencari tahu tentang Gi-beom. Singkat cerita, untuk memenuhi keingintahuan hubungannya dengan Gi-beom di masa lalu, Ma-sung mencari cara agar dapat bertemu kembali dengan Gi-beom. Ia memesan baju yang dijual Gi-beom secara online dalam jumlah besar dan memintanya untuk mengantar sendiri secara langsung.
Hal ini ia lakukan untuk mencari jawaban langsung dari Gibem karena ia yakin Gibem mengenal dirinya. Namun, Gibem yang merasa telah dicampakkan berpura-pura tidak mengenal Masung. Dan dalam pertemuan kali ini pun, Masung kembali melukai perasaan Gibem dengan perkataan-perkataannya yang meremehkan dan merendahkan Gibem. Dan anehnya, setiap kali ia melakukan itu, ia merasa bersalah dan selalu ingin menemui Gibem. 남의 집 앞에서 지금 뭐 하는 거예요? 진짜 여기 사는구나. Seakan-akan sudah suratan takdir, mereka selalu dipertemukan. Dan anehnya, Masung selalu mengingat Gibem setiap harinya. Apalagi Sung Ki-jun, sepupu Masung yang juga seorang artis, merupakan fans berat Gibem di masa lalu. Gibem adalah cinta pertama Ki-jun. Demi membantu Gibem memulai debutnya kembali, Ki-jun membuka agensi artis yang bernama Star Entertainment dan Masung sebagai penyandang dananya. Pertemuan mereka yang intens membuat Masung jatuh hati lagi pada Gibem. Namun, ia harus bersaing dengan Ki-jun sepupunya. Meskipun pada akhirnya Ki-jun menyerah karena Gibem hanya menganggapnya sebagai adik. Dan Gibem menyukai Masung sepupunya. Singkat cerita, perlahan-lahan ingatan Masung mulai kembali, meskipun belum sepenuhnya. Ia mulai mengingat pertemuannya dengan Gibem di Hainam dan kenangan indah mereka di sana 3 tahun yang lalu. 우리 얘기죠. Dan pada akhirnya mereka resmi berpacaran. Di sisi lain, Kim Bum-so, CEO Empire Entertainment, mantan bos Gibem 3 tahun lalu, tak senang melihat Gibem yang ingin memulai debutnya kembali. Ia selalu berusaha menghalangi Gibem untuk kembali ke dunia hiburan. Namun, Gibem tak merasa takut. Ia bertekad untuk membersihkan namanya. 궁금해서라도 3년 전 누명 꼭 벗을 거야. Hal ini membuat CEO Kim gerah. Ia kemudian mendatangi kantor polisi dan meminta mereka membuka kembali kasus pembunuhan Min Hyung Jon 3 tahun yang lalu di Hainam. Dan kali ini, ia membuat seolah-olah Gibem membawa narkoba pada saat itu. Di satu sisi, Masung secara perlahan mulai mengingat kejadian 3 tahun lalu yang ia dan Gibem alami yang menyebabkan mereka tidak dapat bertemu. Meskipun Masung harus berusaha keras mengingatnya secara utuh dan mencocokkan dengan semua jurnal dan gambar yang pernah ia buat yang terkait dengan kejadian tersebut. Singkat cerita, atas bantuan Masung, polisi akhirnya membebaskan Gibem dari semua dakwaan. Dan CEO Kim kemudian ditangkap serta didakwa atas percobaan pemerkosaan dan penggunaan narkoba. Sementara, seorang penjual tato di Hainan didakwa penjualan narkoba yang digunakan pada kematian Min. 확보해 3년 전 민형준 사건의 마약 거래 혐의를 Di 확인하고 sisi lain, Masung mengetahui fakta sebenarnya kecelakaan yang menimpa dirinya 3 tahun yang lalu. Dan semua itu adalah ulah bibinya yang bekerja sama dengan Dr. Yun. Dr. Yun adalah dokter yang selama ini telah merawat Masung. Ia juga mendapatkan bukti itu dari CEO Kim yang secara tak sengaja mendengar percakapan orang yang menabrak Masung 3 tahun yang lalu. Kenyataan ini tentu saja membuat Masung merasa terpukul. Sementara itu, setelah berhasil membersihkan namanya, karir Gibem kembali bersinar. Namun, di balik kebahagiaannya, Gibem dihadapkan pada kenyataan kondisi penyakit Masung yang memburuk, yang selama ini disembunyikan oleh Masung. Singkat cerita, setelah melakukan banyak perbuatan baik untuk membantu orang-orang di sekitarnya, Masung memutuskan untuk pergi dan menghadapi penyakitnya yang kian parah seorang diri. Ia pergi tanpa pamit setelah sebelumnya meminta Gibem untuk mengikuti audisi di Amerika. 다시 떠올라 날 아프게
Kepergian Masung membuat Gibem terpukul. Apalagi setelah sekretaris yang memberitahunya tentang kondisi Masung yang semakin parah dan sekarang sedang menunggu kematiannya sendiri. Dan kepada Ki Jun, sekretaris yang memberikan bukti rekaman tentang keterlibatan ibunya atas kecelakaan yang menimpa Masung 3 tahun yang lalu. Meskipun sebenarnya Masung telah melarang sekretarisnya untuk memberitahu hal tersebut kepada Ki Jun. Singkat cerita, sepeninggal Masung, Ki Jun menjalankan perusahaan Sunwo Group menggantikan Masung. Ki Jun membuat ibu dan ketiga bibinya yang lain mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang telah melakukan kekerasan pada pegawainya. Dan Ki Jun berjanji pada dirinya, ia akan mengurus perusahaan sampai Masung kembali. Di sisi lain, Gibem memutuskan untuk menunggu Masung kembali. Ia tinggal dan merawat rumah Masung. Ia juga membaca semua jurnal yang Masung tulis setiap harinya selama 3 tahun. Namun anehnya, di jurnal-jurnal tersebut, Gibem tidak menemukan satu tulisan pun tentang dirinya. Singkat cerita, di desa Pengembangan, terlihat Masung sedang memegang sebuah buku jurnal dengan judul Keributan Masung, Gibem. Namun, Masung tidak ingat sama sekali tentang jurnal tersebut. Dan belakangan diketahui, Dr. Yun menemukan Masung dalam keadaan sekarat. Kemudian, ia merawatnya dan membawa Masung ke desa penyembuhan yang dikelolanya atas permintaan Masung sebelum penyakitnya bertambah parah. Meskipun Masung sendiri sudah tidak mengenali Dr. Yun lagi. 다행인 건 기억 회복 속도가 상당히 빨라. Singkat cerita, Masung dan Gibem pada akhirnya dipertemukan kembali di desa Pengembangan, di depan pancuran kenangan. Karena cintanya yang kuat pada Gibem, Masung akhirnya dapat mengingat Gibem kembali. Meskipun hanya sebagian kecil dari kenangan indah mereka. Pada akhirnya, mereka kembali bersama dan hidup bahagia.